Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Ebenezer Manurung. Kali ini kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa sih PPh pasal 4 ayat 2 ini? Mari kita bahas langsung saja. Rumusan masalah yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu apa itu PPh pasal 4 ayat 2 final, berapa tarif PPh pasal 4 ayat 2 final, kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan, bagaimana contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 final. Nah, pengertiannya adalah PPh penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa, tanah, atau bangunan, hadiah undian, dan sebagainya. Ringkasnya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenal juga dengan PPh final. Pembayaran pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan menjadi pelunasan. Dengan demikian, wajib pajak yang telah dipotong atau menyetorkan sendiri PPh pasal 4 ayat 2 terutangnya, maka sudah dianggap melunasi pajaknya. Dan ini ada menjadi 2 contoh berdasarkan mekanisme pengenaannya, yaitu pertama, PPh pasal 4 ayat 2 dipotong pihak lain, kedua, PPh pasal 4 ayat 2 disetor sendiri. Nah, sedangkan objek PPh pasal 4 ayat 2 yaitu ada yang pertama, bunga deposito atau obligasi, yang kedua, hadiah, yang ketiga, transaksi saham atau surat berharga. Nah, sedangkan tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah dari setiap objek PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama, tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito, tabungan, diskonto, sertifikat bank Indonesia atau SBI, serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 dan KMK Nomor 51. Yang kedua, tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya. Yang ketiga, tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak diinvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi. Yang kedua, tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. Yang ketiga, tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana kontribusi menengah dan besar. Yang keempat, tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyedia jasa mempunyai sertifikasi badan usaha. Yang kelima, tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. Yang keenam, tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat usaha. Ketujuh, tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Batas waktu penyerahan dan pelaporannya yaitu wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lagi lapor pajak PPh pasal 42 berupa bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Sementara dilaporkan paling lambat tanggal 25 hari setelah bulan terjadinya penjualan saham. PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang masa pajak. Dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah
atau bangunan disetorkan paling lambat tanggal 10 atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. BPIA Paslon 4 ayat 2 atas jasa konstruksi disetorkan paling lambat tanggal 10 atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporan adalah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 final yaitu berikut adalah pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan. Pemenang tender ini adalah diputuskan adalah PT AAA. PT AAA merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah, sedangkan BPK adalah BPKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 31 Januari 2021 dilakukan pembayaran tahap 1 kepada PT AA sebesar 1,71 miliar 750 juta. Pembayaran dilakukan dengan nomor faktur pajak 010 000150 0000830 tertanggal 1 Desember 2020. Pembayaran tahap 2 dilakukan pada BPK pada 5 Juli 2021 sebesar 65 juta. Pembayaran dilakukan atas nomor seri faktur pajak tanggal 30 Juli 2021. Berdasarkan data di atas, maka kewajiban pajak harus dipenuhi sebagai berikut. A. Pemotong atau pemungutan PPh ayat 2